Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena hanya Allah lah yang berhak dipuji. Kita adalah hamba yang sama sekali tidak boleh sombong, karena sejatinya setiap manusia itu pasti membutuhkan manusia lain. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, wahai Musa, carilah manusia yang kau anggap dirimu lebih baik daripada orang tersebut. Maka Nabi Musa pun mencarinya di pasar, Nabi Musa mencarinya di tempat ibadah. Namun setiap orang yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam, ada saja kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah terhadap orang tersebut yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka dia pun mengatakan kepada Allah, puang macenne nasapa dek gaga tau malebbi ka na yarotawe nasaba angka mana kelebihan tawirengi yarotawe. Apa jawaban Allah, wahai Musa, andai kata kau membawa satu manusia pun yang kau anggap dirimu lebih baik daripada orang tersebut, maka aku cabut namamu dari daftar nabi-nabi dan rasul yang telah saya utus. Karenanya alhamdulillah, itu adalah bahasa syukur kita atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama acan dengan ngati nawiriki pung Allah Ta'ala untuk hadir sholat Jumat. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang pemimpin umat yang seharusnya merasakan kenikmatan, tetapi Rasulullah memilih kesederhanaan. Rasulullah yang kita ikuti jamaah Jumat bukan orang yang dimuliakan karena hartanya, bukan dimuliakan karena jabatan dan pangkatnya, tapi beliau dimuliakan karena akhlak dan imannya. Karenanya jamaah Jumat boleh ditepoe nenia ampe madecenge, maka dimanapun kau berada pasti akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membangun peradaban dengan sangat luar biasa. Bayangkan dalam jangka waktu 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membangun dari masyarakat jahiliyah yang menyembah patung dan berhala itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dalam kurun waktu 23 tahun. Makanya narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiwamud dunya bi arba'ati asya, tegaknya dunia adi cingan na kampungnya nasaba apa sewa-sewa mesti engkah. Yang pertama adalah bi ilmil ulama'i, karena ilmunya para ulama, karena ilmunya para ahli. Itu sebabnya Rasulullah itu menyampaikan kapan sebuah pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya,
maka tunggulah kehancuran. Anak-anakku semua, para siswa SMA 7 Abdu Magurwe. Kenapa? Makrifung Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Fung Allah Ta'ala nakka darajatna, siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah? Alladzina amanu minkum walladzina utul ilma, orang yang beriman dan berilmu, yaitu sinarek kumatan repat disengen na tawe na dega tepet na ayeuna tuh nggak biasa maca tapi korupsi. Kenapa? Dia pintar tapi tidak beriman, tidak kuat imannya. Atau kesebaliknya, ada orang dek nama tan repat disengen na tapi kuat imannya, madodongi amalakna. Maka dua hal ini tidak boleh berpisah, iman dan ilmu. Maka ada ungkapan yang mengatakan kehidupan seorang pemuda itu tergantung pada ilmu dan ketakwaannya. Apabila tidak dimiliki, maka akan sia-sia kehidupannya. Maka apa harapan besar kita setelah sholat Jumat ini? Maka kualitas takwa kita bertambah. Ya. Apa itu takwa? Dalam kitab Riyadhus Shalihin, takwa itu adalah imtisalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, itulah takwa. Kejarlah ilmu setinggi-tingginya, kalau perlu sejauh-jauhnya, tetapi sejauh dan setinggi ilmu yang kita miliki, jangan lupa barengi ia dengan iman. Yang kedua, cara Nabi tak bangun kampungnya biadalil umarai, karena alam purna atau perintah. Kita butuh pemimpin yang jujur. Tapi kalau masih mengandalkan dengan serangan fajar, pemilu yang mau berkejadian tulima bagi-bagi orang memilih bukan karena hati nurani dan melihat kemampuan, tapi hanya melihat apa yang dia berikan. Nah, maka anak-anakku semua ini tanya bangsa tak lo terima mana ya ro ampel lo ebere dan sebagainya, pemberian itu kita takut dengan hadis Nabi ar-rasi wal murtasi finnar, yang disogok dengan yang menyogok sama-sama masuk neraka. Kita butuh pemimpin yang berasal dan dipilih dari hati nurani, karenanya akan terpilih pemimpin yang betul-betul ikhlas. Makanya saya sering katakan bahwa memang susah mendapatkan pemimpin yang ikhlas memikirkan rakyatnya kalau tidak dimulai dari rakyat yang ikhlas memilih pemimpinnya. Kalau yang terjadi yang mau berutin males serangan fajar mak bagi-bagi duit, maka jangan heran anak-anakku sekalian, si acca-acca tak matu dia tuh mulai mancaji agak-agak narik dia makam aja. Kenapa? Semua serba dinilai dengan uang. Maka pesan Nabi akan jakan kampung yaitu malam pun itu perintah. Maka jamaah Jumat anak-anakku semua, mulai dari saat ini, dari jiwa kita ini, walau masih dianggap remaja anak-anak, mulailah dengan kejujuran sekecil apapun. Alam puki tapi ku bangsa tak mana mau tuli mabel ya tona tuli mabel ya tona tuli bolos ya tona doke kutu. Kira-kira lo mance jaga matur ku bangsa na romatu mance di punggawa masulah sikit. Tapi kalau yang pintar, lalu kemudian dari sejak SMA kita lihat bahwa dia adalah memang betul-betul jujur, dia na poji mabel, dia na poji belle si bawana, apalagi guruna. Maka yang seperti inilah yang diharapkan anak-anakku semua akan membangun negeri ini. Boleh jadi nanti ada yang jadi anggota DPR dari siswa di sini, tetapi anggota DPR maca nibang, maca ima, maca toni, malampu toni. Itu yang kita harapkan. Berasal dari mana itu? Bi'adalil umarai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan. Ketika beliau meninggal, yang mandikan Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Salah satunya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu menangis
Kenapa Ali bin Abi Thalib menangis? Nasabairo pengluta Ali ketika dia mandikan Rasulullah, dia dapatkan bagian punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Ali bin Abi Thalib mendapatkan engka bate falak pakaruma ari alakna nabita riwatunna nakarawa nasapuru dari pengluta Ali, ya Rasulullah, kau pemimpin umat yang seharusnya merasakan tidur di atas kasur yang empuk, tapi kau memilih kesederhanaan. Tak coba yang kau punggawa papa dan nabita dega galala meloi soko mage na di sana napodi sa agage tapi de napodi nareko dia halala. Tapi kalau tidak jujur, itulah yang banyak. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Faktor apa? Karena kemampuan keuangan dan pandainya orang bicara. Maka jangan heran ada yang pintar tidak bisa jadi apa-apa, dia gak duitna. Tapi we kowi ta biasa ya to na tuli bolos dokke tong kowi alina. Kenapa? Ada uang. Inilah yang kedua syaratnya untuk membangun negeri ini adalah bi adalil umara'i, adalah alam purna atau pemerintah. Kita butuh pemimpin seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang anaknya, lalu dia bertanya, wahai anakku, kau datang ke sini untuk bicara tentang negara atau bicara persoalan keluarga? Wahai ayah, saya datang untuk membicarakan persoalan keluarga. Maka Umar memadamkan lampu yang dia pakai. Maka dia anak-anak ambo, kenapa kau padamkan? Mafataki main tempat deh. Maka dia belum tahu Umar, wahai anakku, dia wandi ipake mak bicara ye lampu karena ini lampu dia bisa menyala karena minyakna negara na pakai. Dan kau datang hanya untuk membicarakan persoalan keluarga, tidak bisa dipakai anakku. Kira-kira engkamu baga pemimpi malampu apa deh? Dan ini yang kita harapkan. Dari mana anakku semula nanti yang diharapkan. Tapi untuk mengharapkan itu semua, mulai dari sekarang harus jujur. Ajak tu 5 beli. Apa kau bicu mobil tu 5 beli menjadi kebiasaan. Iya nama tu najamai tu beli manibawa. Kenapa? Karena itu berasal dari kebiasaan. Yang ketiga, maka Nabi minta untuk membangun negeri ini adalah bisa khawatil agania nasaba ala bungenna tosogi. Masjid ini tidak bisa terbangun dengan megah, cantik, apalagi dindingnya. Sementara dikerja saya lihat ini akan menjadi semakin cantik. Dek nulle tak bangun hari kodega tosogi mas sumbang. Ya natu yang perluangi tosogi malaboy tanya tosogi makan die. Apa ya tosogi makan di dega ir setuju-tujuangi. Mega masa duina tapi makan di dia nak sumbang. Agak digukan. Makanya ada prinsip aja tata aja yang alita sogi napaki melo masidekah. Nah yeki asidekah ki sesuai dengan kemampuan. Nasabanare ko itajing alewe sogi napolo masidekah mamma tadena tasidekah tomate. Makanya ayat yang di awal yang saya bacakan, ada orang yang tidak akan merugi. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Dari ayat ini ada 3 orang yang tidak akan merugi. Pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang selalu membaca Al-Qur'an, bukan hanya sekedar membaca, mengamalkan Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, orang yang senantiasa mendirikan salat. Anak-anakku semua para jamaah Jumat, tapak biasai ale tamas sempaja. Alhamdulillah di SMA 7 kita ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Alhamdulillah kalau seperti kalian ini yang sholat 5 waktu dijaga, berusaha sholat berjamaah, dan itu menjadi rutinitas. Degaga kebahagiaan napunete ko dinas sempaja. Makanya saya selalu khawatir kalau ada orang yang memegang jabatan ada nas sempajang. Apa prinsipnya? Jangan kafungallah ta'ala na tipu. Kenapa saya katakan Allah yang dia tipu? Bukankah manusia sebelum ia lahir dia sudah berjanji akan menyembah Allah dengan totalitas? Lalu kenapa ia tidak sholat? Beberapa hari yang lalu saya hadir memberi nasihat pernikahan, tapi sangat disayangkan calo botinge burane dini sebaca Al-Fatihah.
ayat kursi dia hafal ai. Sedangkan Al-Fatihah dia hafal. Coba yang kira-kira kalau diharap kayak kamu Al-Fatihah dia hafal ai. Inilah pentingnya pendidikan, psikologi. Ya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Tahu ya, idadekna rugi adalah orang yang menginfakkan hartanya sirra wa alaniyah, dalam keadaan diam-diam dan terang-terangan. Itu artinya dalam keadaan diam dia juga menyerahkan hartanya maupun terang-terangan, tidak ada bedanya. Itulah orang-orang yang ikhlas. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, kata Nabi, negeri ini dibangun dengan bidu'ail fuqara'i nasaba padongan atau fakir. Jangan pernah menganggap enteng orang fakir, orang miskin. Ternyata Nabi menyampaikan doa-doa mereka itu dibutuhkan untuk pembangunan. Sehingga narampe Nabi ta manidda'ahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara'i wal masakin fada'wahu kizbun. Siapa yang mengatakan saya cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia membenci orang fakir dan orang miskin, fada'wahu kizbun, maka cintanya itu dusta. Kita butuh doa mereka. Terakhir jamaah Jumat, ulama menambahkan dari 4 tadi konsep pembangunan ditambahkan oleh ulama 2. Pertama, bitaubatis syabab nasaba taubatna kaluluh. Kalau pemuda seperti kalian mati nulu di masa sempaja, matan retoni sikolana, malam putoni, terhindar dari narkoba, tidak mudah tergoda oleh wanita, maka ini yang diharapkan. Tapi iko ya to na game bawa mater tru aso woni tuli mapecah bawa HP temas sempajatoni tuli bolos toni ko sekolah ini. Kira-kira lo manca jaga mater. Maka kalau ingin melihat negeri ini bisa makmur, dimulai dari kita yang muda-muda ini. Maka Nabi mengatakan tobatna kalau lo ya perlu apa iko tomato tobat. Ya bisa jadi tobat toga tonga angkato nang kamagin atau bacau nih. Ya Allah, tobat nak kasih faja nak menau. Magina faja menau, Pak. Dia mulai makin ri. Iya. Tapi kalau seperti kalian yang tobat, ya Allah saya bertobat, kemampuan masih ada, inilah taubat yang dibutuhkan. Maka dikatakan bitaubatis syabab, taubatna tomalului. Yang terakhir adalah bihayain nisa nasaba, malunya perempuan. Kalau perempuan sudah tidak malu, ya, jangan kira sengkang ini aman-aman saja ananda semua. Ya, biasa kan mau tu tengah beni, pulih pikir mana je he masura-sura puncu iwasange. Mana kakak lutu-lutu tengah beni. Tapi kalau perempuannya menutup aurat, sekolahnya tinggi, imannya kuat, itulah nanti yang akan kembali melahirkan generasi-generasi terbaik. Itulah kata Rasulullah, sifat malunya perempuan, malu kalau tidak menutup aurat ketika dia keluar rumah. Konsep inilah yang diperlihatkan oleh Nabi, sehingga apa yang terjadi jamaah Jumat, Said bin Sabit itulah yang menulis Al-Quran di Palapa Kurma. Kalau hari ini kita bisa menikmati ada mushaf Al-Quran, seorang pemuda yang sangat berjasa, itulah Said bin Sabit yang menulis Al-Quran di tulan-tulan di Palapa Kurma, sampai kemudian akhirnya bisa disatukan. Dalam peperangan Khandaq tampil seorang yang bernama Salman Al-Farisi yang mengusulkan kepada Nabi untuk menggali parit, sampai akhirnya kemudian kemenangan berpihak pada Islam. Karena itu jamaah Jumat, anak-anakku semua, kita butuh pemuda-pemuda seperti kalian. Mati nulu masih sekolah, makanya ampena nama lempu, taat beribadah, taat terhadap orang tua, berbakti terhadap orang tua, dan hormat terhadap gurunya, kasih sayang terhadap sesama, jauh dari maksiat. Maka inilah yang kita butuhkan, bisa membangun peradaban dan negeri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ta'ala ala arba'atil khulafa'i Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ijbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.